Bab 3016. Pukulan fatal. Tian Dao telah pergi. Semua orang yang berada di lokasi tampak bingung. Tian Dao ini tidak membela ketertiban. Tian Dao juga tidak bisa berkata-kata. Apakah klan Wang kuat? Tentu saja kuat. Itu adalah keluarga tingkat atas yang bahkan dapat memerintah dunia Tao. Namun, bagaimana dengan Raja Pengandal Dukungan ini? Raja Pengandal Dukungan ini juga mengerikan. Adiknya membunuh alam penghujung surgawi seperti membunuh seekor ayam. Bahkan Dewa Tao pun tidak berani berbicara di depan wanita itu. Siapa yang bisa dia bantu? Tidak bisa membantu siapapun. Hal yang benar adalah melarikan diri dengan cepat. Ketika melihat Tian Dao langsung kabur, wanita cantik itu pun terpana. Dia juga tidak menyangka Tian Dao akan pergi secara langsung. Seolah-olah teringat sesuatu, wanita cantik itu segera menatap Mile dan mencibir, "Aku tidak menyangka kamu memiliki sedikit latar belakang. Bahkan Tian Dao pun tidak ingin menyinggung kamu." Mile yang berada di sampingnya tampak tenang, "Jangan basa-basi, kamu maju atau kalian maju bersama." Wanita cantik itu menatap Mileye, "Maju bersama." Begitu suara itu melesat, dia dan sekelompok master alam penghujung surgawi di sampingnya bergegas menuju Mileye. Ketika melihat wanita cantik memilih bertarung dalam kelompok, Mileye mengerutkan kening, "Bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu malu?" Setelah itu, dia langsung bergegas keluar. Di kota pasar malam, sekelompok master melihat kedua belah pihak akan bertarung, dan tidak ada penghalang. Ekspresi mereka berubah drastis. Pemilik toko langsung menyimpan barang-barang mereka dan segera pergi. Penonton lainnya juga segera mundur. Ini adalah pertarungan antara master tingkat alam penghujung surgawi. Saat ini, Mileye sudah bertarung bersama wanita cantik dan yang lainnya. Tidak perlu diragukan lagi, dia langsung ditekan dan dipukuli. Bagaimanapun sekarang ini dia masih belum bisa bertarung satu lawan belasan. Wanita cantik itu dan yang lainnya ingin membunuh Mileye secara langsung, namun tak lama kemudian wajah mereka langsung berubah jelek karena tubuh fisik Mileye terlalu keras. Bahkan mereka pun tidak bisa merusak tubuh fisik Mileye. Alhasil, kedua belah pihak menemui jalan buntu. Di kegelapan, semua orang kaget ketika melihat Mile sendirian mampu bertarung dengan puluhan master alam penghujung surgawi. 1 lawan 12. Sungguh keterlaluan. Beberapa saat kemudian, seluruh pasar malam hancur. Tidak hanya itu, seluruh dataran mulai hancur. Dan Tian Dao telah bersembunyi. Ledakan. Pada saat ini, kepala Mile dipukul oleh sebuah kekuatan yang menakutkan. Dalam sekejap, dia mundur ratusan ribu kaki. Setelah berhenti, Mileye tiba-tiba merasa sedikit pusing. Tubuh fisiknya memang sangat kuat, tetapi tidak mampu menahan kepungan banyak orang juga. Apalagi, dengan 12 master alam penghujung surgawi bergabung, dia hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan sehingga ditindas mati-matian oleh lawan. Pada saat ini, wanita cantik dan yang lainnya bergegas ke arahnya lagi. Ketika melihat adegan ini, mata Mileye bersinar dengan ganas. Detik berikutnya, matanya berubah menjadi merah darah. Benar-benar iblis gila. Ketika dia memasuki keadaan iblis gila, kekuatan garis darah yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Ledakan. Dalam sekejap, area sekitarnya berubah menjadi lautan darah. Dan di lautan darah ini, guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Mile tiba-tiba bergegas ke depan dan menebas dengan pedangnya. Setelah dia sepenuhnya menjadi iblis gila, kekuatan setiap pedangnya meningkat pesat.
Dengan tebasan pedang ini, wanita cantik yang menjadi pemimpin langsung ditebas kembali hingga mundur dengan jarak lebih dari 100.000 kaki. Begitu berhenti, lengan kanannya meledak dan darah berceceran. Melihat adegan ini, wajah wanita cantik itu tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dia menatap Mileye dari kejauhan seperti manusia berdarah dan berkata dengan suara yang garang, "Bunuh dia." Setelah mengatakan itu, dia bergegas menuju Mileye lagi. Kali ini wanita cantik dan yang lainnya telah belajar menjadi pintar. Mereka tidak lagi memilih bertarung dengan Mile, karena kekuatan dan pedang Mile terlalu mengerikan. Jika mereka bertarung secara keras dengan Mile, mereka akan terluka parah. Oleh karena itu, mereka mulai memilih serangan seluler dan ketika mereka mengubah strategi, Mileye menjadi pusing. Karena para master alam penghujung surgawi ini tidak lagi bertarung secara keras dengannya lagi. Jika terus bertarung seperti ini, dia akan dibunuh dengan paksa. Oleh karena itu, Mileye langsung mengaktifkan teknik supranatural jalan ribuan semesta. Ledakan. Saat Mileye mengaktifkan teknik supranatural jalan ribuan semesta, dalam sekejap aliran kekuatan aturan hukum mulai bergerak menuju Mileye. Ketika melihat adegan tersebut, wajah wanita cantik itu menjadi jelek. Wanita cantik itu berkata dengan galak, "Hentikan dia." Setelah mengatakan itu, dia bergegas duluan. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba membuka matanya di kejauhan, dan di matanya terdapat cahaya pedang berdarah bergetar. Ledakan. Di bawah tatapan semua orang yang tercengang, cahaya pedang berdarah langsung menghempaskan wanita cantik itu. Pada saat ini, Mile bergegas ke depan, dan sebuah bayangan berdarah melintas dari lokasi. Di kejauhan, mata wanita cantik itu tiba-tiba menyusut. Dia merasa kaget, "Hentikan dia." Pada saat ini, sebuah pedang tiba-tiba melintas di antara alisnya. Ledakan. Wanita cantik itu langsung terpaku di tempat oleh pedang biru gaib milik Mileye. Namun, saat ini puluhan lebih kekuatan yang menakutkan sedang menghantam tubuh Mileye secara langsung. Ledakan. Dalam sekejap, Mileye terbang mundur hingga puluhan ribu kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, darah segar mengalir dari sudut mulutnya. Meskipun tubuh fisiknya sangat kuat, tetapi dia tetap tidak dapat menahan pengepungan begitu banyak master. Terlalu mengerikan. Pada saat ini, 11 orang yang tersisa bergegas menuju Mile lagi. Memanfaatkan kamu sakit untuk membunuhmu. Mereka ingin membunuh Mileye. Melihat 11 orang bergegas ke arahnya, mata Mile melintas sebuah energi jahat. Dia meraung dengan keras, kekuatan garis darah iblis gila di tubuhnya melonjak seperti gelombang pasang, dan tidak hanya itu, kekuatan aturan hukum yang tak terhitung jumlahnya pun melonjak ke arahnya. Saat ini, tubuh Mileye mulai retak. Karena kekuatannya begitu dahsyat sehingga tubuh fisiknya tidak mampu menahannya lagi. Mileye tiba-tiba bergegas ke depan dan menebas dengan pedang biru gaib. Ketika pedang itu melesat, seluruh dunia terbelah dan energi pedang yang kuat menyapu langit. Ledakan. Pemimpin dari Master Alam Penghujung Surgawi langsung dimusnahkan di tempat oleh pedang Mile, namun detik berikutnya, 10 kekuatan yang menakutkan langsung mengenai tubuh Mileye. Gemuruh, gemuruh. Dalam sekejap, Mileye terus mundur. Selama pengunduran ini, para Master Alam Penghujung Surgawi itu bergegas menuju Mile lagi. Ledakan. Mileye terus mundur. Meskipun tubuh fisiknya kuat, tapi di bawah pengepungan gila-gilaan belasan master kuat, tubuh fisiknya secara bertahap mengalami retakan, dan darah yang tak terhitung jumlahnya perlahan merembes keluar. Tubuh fisiknya tidak dapat bertahan lagi. Ketika melihat adegan ini, 10 master alam penghujung surgawi yang tersisa langsung bergembira.
Saat ini mereka juga sedang bertarung dengan marah. Jika berita tentang 12 orang tidak bisa membunuh satu alam baik buruk menyebar keluar, bukankah mereka akan ditertawakan orang? Tepat ketika 10 orang hendak mengambil tindakan lagi, Mile tiba-tiba mengeluarkan sebuah buah dan mengonsumsinya. Buah datar. Baru saja mengonsumsi buah datar, semburan energi murni keluar dari tubuh Mileye. Dalam sekejap, semua retakan di tubuh Mile pulih sepenuhnya. Kebangkitan dengan penuh semangat di tempat. Ketika melihat adegan ini, 10 orang itu langsung tercengang. Di kegelapan, wanita cantik penjual buah itu tiba-tiba berkata dengan penuh semangat, "Apakah kalian melihatnya? Ini adalah buah datar dari toko jenius kami. Luar biasa kan efeknya. Kalau kalian membutuhkannya bisa datang mencari aku dan aku akan berikan diskon pada kalian." Semua orang. Dalam kegelapan, ekspresi banyak orang menjadi aneh. Dibangkitkan dengan darah penuh. Sekarang dapat bertarung lagi. Di seberang Mileye, ekspresi wajah 10 orang itu tiba-tiba menjadi sangat jelek. Mereka melukai Mileye dengan parah, telah mengorbankan 2 master alam penghujung surgawi. Mereka sendiri juga menderita beberapa luka dan hampir saja bisa membunuh Mileye. Namun pada saat ini, bocah yang berada di depan ini justru pulih kembali dengan semangat. Penuh semangat. Hati 10 orang ini hampir pasrah. Di kejauhan, Mileye mengayunkan pedang biru gaib, dan dalam sekejap tekanan yang mengerikan langsung mengguncang di sekitarnya. Mileye tiba-tiba menghilang di tempat. Bertindak duluan. Puff. Ruang waktu tiba-tiba terbelah. Detik berikutnya, cahaya pedang berdarah menebas langsung ke 10 orang itu. Pada saat ini, seorang tetua yang memimpin 10 orang ini tiba-tiba berkata dengan suara galak, "Bunuh dia." Setelah mengatakan itu, 10 dari mereka bergegas maju. Jika 10 lawan 1 masih melarikan diri, maka mereka benar-benar akan menjadi bahan tertawaan seluruh alam semesta. Jangankan orang lain, mereka sendiri pun tidak bisa mengatasi rintangan ini. Perang besar terjadi di lokasi kejadian lagi. Mileye tetap dipukuli 10 orang, tapi kali ini 10 orang itu sudah menjadi lebih pintar. Bertekad untuk tidak bertarung keras dengan Mileye. Karena mereka mengetahui bahwa selama mereka bertarung keras dengan Mile, maka mereka akan mati maupun terluka. Bahkan Master Alam Penghujung Surgawi pun tidak dapat menahan pedang dan kekuatan Mileye saat ini. Mereka hanya bisa menggantungnya secara perlahan-lahan. Dan kalau begitu Mileye akan sengsara. Karena setelah lawan tidak bertarung secara keras dengannya lagi, dia tidak bisa membunuh orang. Jika terus menunda seperti ini akan sangat merugikan dirinya. Kalian pasti tahu alasan kenapa kekuatannya begitu menakutkan sekarang adalah karena dia mempunyai bantuan aturan hukum segala alam. Begitu kehilangan kekuatan aturan hukum tersebut, maka kekuatannya akan melemah. Pada saat itu, dia tidak mampu bertarung dengan master dari alam penghujung surgawi lagi. Mileye juga mengetahui hal ini, tapi dia tidak punya pilihan saat ini. 10 orang yang berada di depannya terus mengepungnya, membuatnya mustahil untuk melarikan diri. Menggantung. Semua orang tahu bahwa 10 orang ini sedang menggantung Mile. Ledakan. Saat ini, Mileye langsung terlempar. Jarak penerbangan ini lebih dari 10.000 kaki. Saat berhenti, noda darah perlahan-lahan mengucur dari sudut mulutnya. Tidak hanya itu, tubuhnya juga muncul banyak retakan kecil lagi. 10 orang itu tidak mengambil tindakan lagi, tetapi mereka mengepung Mile dan memblokir ruang waktu di sekitar Mileye, hanya untuk mencegah Mileye melarikan diri. Di antara 10 orang, Mile menyeka darah dari sudut mulutnya. Pedang biru gaib yang berada di tangannya bergetar hebat. Pada saat ini,
kekuatan aturan hukum di tubuhnya mulai surut. Ketika melihat adegan tersebut, senyuman tiba-tiba muncul di wajah 10 orang yang berada di sekitar. Teknik supranatural ini memang ada batas waktu. Setelah kehilangan kekuatan aturan hukum ini, kekuatan Mile akan berkurang sangat banyak. Pada saat itu, mereka dapat membunuh Mile. Dalam waktu yang singkat, di bawah pengawasan semua orang, kekuatan aturan hukum tubuh Mile Ye pun surut. Saat ini, aura Mile Ye semakin lemah. Ketika melihat adegan ini, aura 10 master alam penghujung surgawi di lokasi tiba-tiba melonjak, dan 10 tekanan langsung mengunci Mile Ye. Detik berikutnya, 10 orang tersebut menghilang di tempat pada saat bersamaan. Mereka ingin membunuh Mile Ye. Bersambung.